Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, hari ini Allah masih mempercayakan kita, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pengertian ilmu tajwid. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar penjelasan ini bisa dipahami dan Allah berikan hidayah kepada kita sehingga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Pengertian ilmu tajwid. Tajwid merupakan bentuk masdar dari fi'il madi jawwada yang berarti membaguskan. Adapun pengertian tajwid menurut Muhammad Mahmud dalam kitab Hidayatul Mustafid, yaitu at-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyid, wastilahan ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu minas sifati wal mududi wa ghairi dzalik katarkiki wa tafhimi wa nahwihima. Tajwid menurut bahasa artinya membaguskan atau membaca dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang dengan kita dapat mengetahui bagaimana cara melafazkan huruf yang benar dan dibenarkan, baik itu segi sifatnya, panjangnya, dan sebagainya. Misalnya tarqiq dan tafhim, dan juga selain keduanya. Jadi pengertian ilmu tajwid adalah ilmu cara membaca Al-Quran secara tepat, yaitu dengan mengeluarkan bunyi huruf dari asal tempat keluarnya atau makhraj yang sesuai dengan sifat dan konsekuensi dari sifat yang dimiliki huruf tersebut. Mengetahui di mana harus berhenti atau waqaf dan di mana harus memulai bacaannya kembali, ibtida. Ada lagi penjelasan lain bahwa tajwid adalah tata cara atau pengaturan membaca Al-Quran beserta hukum-hukumnya dengan menggunakan 26 huruf hijaiyah. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Namun membaca Al-Quran menurut ketentuan ilmu tajwid hukumnya fardu ain.
Artinya, setiap orang yang membaca Al-Quran harus dengan bacaan yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Selanjutnya, tanda-tanda waqaf dan wasol. Waqaf artinya sebaiknya berhenti. Ada yang ditandai dengan mim, disebut dengan waqaf lazim, harus berhenti. Ada juga titik 3, berhenti di salah satu titik. Ada lagi itu huruf to, waqaf mutlak, sebaiknya berhenti. Ada lagi waqaf ula yang dengan tandanya qole, sebaiknya berhenti. Dan ada lagi huruf qaf atau waqaf, sebaiknya berhenti. Ada lagi dengan waqaf jaiz, ditandai dengan huruf jim, boleh berhenti, boleh juga terus. Selanjutnya wasol. Wasol artinya sebaiknya terus. Wasol ada yang ditandai dengan huruf lam alif, yaitu sebaiknya terus. Ada lagi wasol ula atau ditulis dengan sola, sebaiknya terus. Ada lagi wasol zai, sebaiknya terus. Dan sod, sebaiknya terus juga. Dan huruf yang ditandai dengan qaf, wasol, sebaiknya terus. Gunnah. Gunnah artinya mendengung. Hal ini berarti bahwa setiap ada huruf nun atau mim yang bertasdid, maka hukum bacaannya dinamakan gunnah. Contoh, inna, summa, innama, palamma. Hukum nun sukun atau tanwin. Perbedaan nun sukun atau tanwin adalah sama dalam lafadz tetapi lain dalam tulisan. Adapun hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 6 macam, antara lain idgham biguna, ada idgham bila guna. Apa itu idgham biguna? Idgham biguna yaitu idgham dengan cara memasukkan dengan mendengung. Artinya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4 huruf, antara lain ya, nun, mim, waw, atau disingkat dengan yanmu, maka dibaca idgham biguna. Contohnya, mayyaqulu, dan mati bertemu dengan ya. Contoh lagi, falan najidakum, dan mati bertemu dengan nun. Terus ada lagi tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham biguna. Fatham mubina. Ada lagi
miwaraihim, nun mati bertemu dengan waw. Selanjutnya idgham bila guna. Idgham artinya memasukkan bila guna dengan tanpa menengung. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 2 huruf antara lain lam dan ro atau ro dan lam, maka hukumnya adalah idgham bila guna. Contohnya milladunka, milladunka, mil nun mati bertemu dengan lam, maka tanpa dengung. Ada lagi tanwin bertemu dengan ro, ghafurur rahim. Nah, itu disebut dengan hukum idgham bila guna. Selanjutnya hukum idhar. Idhar artinya jelas atau terang. Berarti idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6 huruf antara lain hamzah a, hamzah alif ha, kha ain gin, atau hamzah ha ain ha al gin ha. Ada dalam satu nadom akhi haka ilman hajahu goiru khosiri. Contoh dari hukum idhar: kufuwan ahad, tanwin bertemu dengan alif. Ada lagi min haisu, min haisu, nun mati bertemu dengan ha. Man khaffat, nun mati bertemu dengan kha, nun mati bertemu dengan kha. Ada lagi khuluqin azim, khuluqin azim, qin azim, berarti tanwin bertemu dengan ain. Terus kauman goyorokum, kauman go, man go, tanwin bertemu dengan huruf gin. Langkumul anhar, nun mati bertemu dengan ha. Selanjutnya hukum iqlab. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf dari huruf hijaiyah yaitu ba, maka disebut dengan huruf, hukumnya adalah iqlab. Contohnya mambakhila, nun mati bertemu dengan ba. Ada lagi awanum baina, tanwin bertemu dengan ba. Nah, maka itu disebut dengan hukum iqlab. Selanjutnya hukum ikhfa. Ikhfa berarti samar-samar. Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15 huruf antara lain dalam satu nadom Sifda sana kam jada syahsun qad sama dum tayyiban jidfi tukon doliman. Hurufnya adalah ta, sha, jim, dal, za, zai, shin, shin, shod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Contoh hukum ikhfa.
min tahtiha. Ada lagi ma'an sajaja. Ada lagi anzainakum, nun mati bertemu dengan jim. Terus kinwanun daniyah. Ada lagi mangdalladzi, nun mati bertemu dengan zal. Yauma idin, yauma idin zurqa. Innal insana azabun syadid qauman salihin musfiratun dhahikah wa ma yantiqu an duhurihim umyun fahum rizqan qalu man kana yarju. Nah, kembali lagi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15 huruf tadi, maka hukumnya menjadi ikhfa. Nah, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini. Intinya adalah bagaimana caranya kita mempelajari ilmu tajwid agar ketika kita akan membaca Al-Quran maka bacaannya menjadi baik dan sesuai dengan ilmu tajwid. Benar secara lafadznya, hurufnya, begitu juga dengan makharijul hurufnya. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.